Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a hudahu wa walahu ila yaumil qiyamah wa ba'du. Ikhwani wa akhwati rahimani Allahu wa iyyakum. Kembali pada kesempatan kali ini adalah kesempatan di kedua kali ya. Kemarin kita menyambut malam 1 Ramadan dan sekarang kita masuk ke malam kedua. Dan sebagaimana yang Ana sampaikan kemarin bahwa insyaallah ta'ala mulai malam ini adalah kita akan berusaha untuk menggali nilai-nilai, norma-norma, esensi yang sangat penting yang bisa jadi kita kurang menyadari bahwa itu dikandung oleh Ramadan. Dan pada saat kita melalui bulan Ramadan ini, artinya adalah bahwa kita seharusnya bisa menyerap nilai-nilai dan norma-norma tersebut. Sebagaimana Rasul juga mengisyaratkan kepada kita bahwa kata Rasul, kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atash. Berapa banyak manusia, orang yang dia saum tetapi dia tidak mendapatkan dari ibadah saumnya itu kecuali hanya sekedar dia lapar dan dia haus. Bayangkan ikhwani wa akhwati, dia adalah lewat bulan Ramadan khususnya saum, tetapi ternyata kata Rasul hanya lapar dan haus. Artinya apa? Artinya dia tidak dapat apa-apa, tidak efektif. Ramadan itu tidak membekas gitu, kecuali ya lapar dan haus itu. Kalau kita berbicara tentang yang kedua, soal qiyam, misalnya qiyamul lail, at-tarawih, maka tarawih juga adalah sepertinya kurang membekas. Karena apa? Karena seperti kata Rasul, kam min qa'imin laisa hadzuhu min qiyamihi illa as-sahr, bahwa berdirinya dia melakukan sholatut tarawih, apalagi kalau kurang ya menepati tentang syaratnya, rukunnya, oleh Rasul, apabila orang sholat tetapi dia tidak tumakninah, tidak ada tumakninahnya di dalam sholat, maka itu adalah disebutnya sebagai sariqun, sebagai pencuri. Jadi dia sholat tetapi dia mencuri. Artinya apa? Adalah jangankan mendapatkan pahala keagungan dari sholat, jangankan mendapatkan bekas dari sholat, justru dia disebutnya pencuri. Jadi ikhwani wa akhwati rahimani Allah wa iyyakum, karena itu marilah coba kita gelitiki, kita telusuri, kita dalami. Bulan Ramadan itu adalah sebenarnya mengandung, mengajarkan, mewariskan kepada kita itu nilai dan norma apa saja. Sehingga kalau kita mampu untuk menyelami semua itu, diharapkan sebetulnya seperti yang Allah isyaratkan pada kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Jadi kalau begitu sebetulnya saum Ramadan atau 1 bulan penuh bulan Ramadan adalah merupakan proses agar kita sampai kepada tujuan, sampai ke tepian, mendapatkan esensi yang diharapkan dari proses saum di bulan Ramadan itu. Itu adalah namanya takwa. Nah, ikhwani wa akhwati rahimani Allah wa iyyakum, pada bulan Ramadan ini sebetulnya sangat kaya sekali, membanjir ya, nilai dan norma yang Allah Subhanahu wa taala isyaratkan kepada kita manakala kita betul-betul menyelami terhadap makna hakiki yang diisyaratkan Allah dari ibadah saum di 1 bulan yang namanya bulan Ramadan ini. Nah, ikhwani wa akhwati, mulai malam hari ini kita akan mencoba menggali apa sih sebetulnya yang dikandung oleh Ramadan ini, sehingga harusnya dia menjadi jiwa dalam diri kita, menjadi karakter dalam diri kita, menjadi tabiat dalam diri kita, menjadi watak dalam diri kita. Nah, sekarang ini kalau kita perhatikan ikhwani wa akhwati rahimani Allah wa iyyakum, berapa kali Ramadan kita lalui? Kalau misalnya yang berusia 60, maka berarti kan tidak kurang dari 45 kali Ramadan setelah balik 15 tahun. Kalau dia misalnya usianya adalah 50, maka berarti sama, dia 35 tahun, 35 kali berarti Ramadan. Sampai kalau dia berusia 20 tahun, artinya adalah dia tidak kurang dari 5 kali Ramadan yang dihitung sebagai ibadah baginya. Ya, kalau mungkin dihitung dari tahun ke-7, sebagaimana para ulama dan salaful ummah melatih setiap pribadi itu adalah sejak bahkan sebelum mumayyiz dibiasakan antara yang termasuk saum, maka sebetulnya sudah berapa kali. Tetapi perlu kita tanyakan pada kita, mana bekas daripada Ramadan itu? Kemana Ramadan yang berkali-kali kita lalui itu? Mana dalam kehidupan kita? Bahkan yang mirisnya adalah mereka misalnya saum setiap Ramadan, tetapi ternyata begitu menjadi manusia, menjadi orang yang berstatus, menjadi orang yang termasuk diberi amanah untuk sebenarnya menjadi jembatan bagi rubahnya nasib bangsa dan negara, ternyata bangsa dan negaranya semakin hari semakin kita khawatir mau dibawa kemana ya, bangsa dan negara ini ya. Dari sisi mungkin akidah, dari sisi akhlak, dari sisi kualitas sumber daya, dari sisi sumber daya alamnya, semua dalam keadaan kita sebut, bisa jadi disebutnya dengan krisis multidimensi. Kenapa? Padahal kita sudah 70 tahun lebih merdeka. Harusnya orang yang merdeka itu sibuknya adalah imma membangun atau menikmati hasil pembangunan. Dan ini yang harus kita renungkan bersama. Nah, supaya tidak berpanjang kata, ikhwani wa akhwati rahimani Allah wa iyyakum, mungkin malam ini saya ingin menjelaskan, menegaskan, mengajak kita berpikir satu hal saja. Yaitu apa? Bahwa ternyata Ramadan itu seharusnya menanamkan kepada kita untuk apa yang disebut dengan senang beribadah. Ya, judulnya itu adalah senang beribadah. Nah, coba di bulan Ramadan ini kita itu sebetulnya ditadrib, ditraining, dita'wid, dibiasakan untuk beribadah.
Coba kita lihat dari sisi 3 dimensi pandangan. Pertama adalah dari sisi contoh. Misalnya adalah Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab beliau berjudul Zadu Al-Ma'ad. Beliau menceritakan pada kita bahwa min hadyi an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan, bahwa bagian dari apa yang kita bisa lihat, bisa kita contoh, bisa kita tiru dari pribadi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan itu adalah pertama yang paling menonjol, kata beliau adalah bahwa Rasul itu adalah memperbanyak i'tina'nya terhadap Al-Quran. Dan itu tidak bisa kita pungkiri, riwayat menyatakan kepada kita bahwa Jibril yudarisuhu, yakni an-nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Quran, bahkan pada sampai di mana tahun Rasul wafat, Jibril itu mengulang Al-Quran yang ada pada dada Nabi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu 2 kali. Jadi bayangkan kalau Quran itu 30 juz sama dengan 60 juz. Jadi 2 juz diulang terus sampai dengan 2 kali khatam. Diperiksa betul kevalidan, keotentikan, keitqanan hifadz Rasul sallallahu alaihi wasallam terhadap Al-Quran itu. Nah, ikhwani wa akhwati, berarti kalau kita lihat Quran saja mendapatkan porsi minimal seharusnya 2 kali lipat dari yang biasanya. Karena kalau kita lihat ternyata harusnya normalnya seorang muslim itu khatam Al-Quran sebagaimana diriwayatkan oleh Amr ibn Al-As itu adalah 1 bulan 1 kali khatam. Pertama Rasul menjawab adalah arba'una yauman, 40 hari. Coba kita 40 hari khatam Quran enggak? Kedua adalah berapa saya masih lebih kuat, Rasul lebih cepat dari itu bisa, kata beliau 1 bulan. Masih bisa sampai diturunkan jadi 20 hari. Kata Amr bin As, saya masih kuat Rasul. Akhirnya apa? Ya sudah 15 hari, artinya berarti 1 bulan 2 kali khatam. Rasul masih kuat, katanya sudah kalau begitu 10 hari, 7 hari. Bahkan dalam riwayat yang lain paling cepat adalah 3 hari. Dan setelah 3 hari Rasul memberikan penjelasan, kata beliau, la yafqah man yaqra al-Quran fauqa salasit ayyam, bahwa kalau dia membacanya lebih cepat dari 3 hari, berarti sehari 10 juz, berarti ba'da sholat 2 juz, itu sepertinya kata Rasul alaihi salatu wassalam orang itu tidak akan mengerti tentang kandungan Al-Quran karena cepatnya. Nah, itu adalah yang pertama Al-Quran. Nanti kita insya Allah ta'ala kembali ke urusan ini, nilai yang lain. Sekarang kita masuk ke masalah senang saja, senang beribadah. Bayangkan senang membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu kan ibadah. Karena senangnya maka diperbanyak. Coba kita kalau senang makan, kan pengen nambah lagi. Misalnya senang makan atau restoran itu nikmat, kan kita pengen datang lagi ke situ. Atau kita makan 1 menu enak, maka kita akan nambah dan seterusnya. Ini adalah dirasakan bahwa Al-Quran itu nikmat, sehingga apa? Ditambahnya. Al-Imam Asy-Syafi'i sendiri sampai dengan 60 kali dan seterusnya, nanti kita di pelajaran lain. Kedua, kata Ibnul Qayyim adalah bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam itu pada bulan Ramadan adalah memperbanyak sedekah, memperbanyak silaturahmi, memperbanyak tentang perbuatan-perbuatan yang terpuji, antara lain termasuk ad-du'a, termasuk az-zikr dan seterusnya. Jadi kalau kita perhatikan ikhwani wa akhwati, ternyata memasuki bulan Ramadan itu adalah kita
dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk senang, memperbanyak ibadah. Kenapa banyak? Karena senang. Jadi coba kita tanyakan, apakah kita senang nggak beribadah? Kalau ternyata keberatan, kalau ternyata adalah beban, wah berarti kita belum bangkit rasa senang, belum ketagihan. Ya. Coba kalau orang sudah kecanduan, kalau orang sudah ketagihan, kan malah menderita kalau dia tidak menikmatinya. Nah ini kalau misalnya orang itu adalah beribadah dengan berat, dia merasa terbebani, berarti dia tidak senang beribadah itu. Nah gitu. Jadi ini digarisbawahi. Kedua adalah dari sisi selain contoh Rasul, itu adalah bahwa kita diberikan tuntunan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan ini untuk melipat gandakan ibadah kita. Bayangkan misalnya kita sudah biasa sholat itu 1 hari 1 malam 5 waktu, kalau dihitung jumlahnya adalah 17 rakaat. Sekarang masuk bulan Ramadan kan tidak 17, ditambah dengan 11. Jadi kalau ditambah berarti 17 ditambah dengan 11, minimal tuh 28. Kalau misalnya ditambah dengan sunnah rawatib ya tentu lebih tambah lagi. Tetapi intinya adalah 11. Coba kita hitung, ikhwani wa akhwati, 17 saja atau 28 lah gitu ya, 28 itu adalah kalau dihitung sujudnya kan 2 kali. Berarti 28 itu kali 2 berarti 56. Berarti coba kalau kita hitung dari mulai tasbihnya, pada saat kita ruku itu kan tasbihnya 3 kali. Pada saat kita sujud itu isinya doa. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunu bainal abdi wa rabbih wa huwa sajidun fa aksiru fihi minad du'a. Terdekat seorang hamba dengan Allah adalah pada saat sujud. Karena itu perbanyaklah oleh kalian doa. Kalau saja ya kita diajarkan untuk berdoa Allahumma gfirli pada saat sujud, berarti 5 atau 28 kali 2 kali 3 kan tambah banyak. Nah intinya adalah ikhwani wa akhwati, pada bulan Ramadan kita sebetulnya diajarkan supaya kita itu tidak cukup dengan yang sudah biasa, tapi biasakan dengan sesuatu yang luar biasa. Tambah. Kenapa disuruh tambah? Karena disuruh senang. Semakin senang semakin penasaran, semakin senang semakin kecanduan, semakin senang semakin ingin bertambah. Begitu. Inilah ruh sebetulnya yang ditanamkan oleh Ramadan, sehingga kita diharapkan semakin senang menambah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Belum lagi misalnya ditambah dengan i'tikaf. I'tikaf itu kita jadi ditambah senang supaya kita adalah sering bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi dengan Lailatul Qadar. Semua itu nanti kita akan gali norma nilai apa saja yang diwariskan oleh Ramadan kepada kita. Malam ini coba kita telusuri saja berkaitan dengan senang beribadah itu. Itu yang kedua, ikhwani wa akhwati. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga adalah bahwa kita ini sudah dicerminkan, sudah digambarkan, sudah diwariskan bahwa orang-orang dahulu, orang-orang soleh maksudnya, bukan orang-orang toleh, itu ternyata mewariskan kepada kita itu antara lain seperti yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Nuaim Al-Asbahani. Kata beliau bahwa Yahya ibnu Katsir itu adalah apabila mendekat dengan bulan Ramadan itu adalah berdoa. Doanya itu biasanya sekarang diantara kita ada yang memakai, atau kalau tidak ya boleh juga meniru doa ini. Yaitu apa? Katanya begini, idza ja'at hadratu Ramadan, Ramadan itu adalah apa yang beliau panjatkan kepada Allah. Katanya, Allahumma salimni li Ramadan. Katanya, Allah salim,
Kalau bahasa sallama yusallimu tasliman berarti sama dengan serahkan. Salimni. Nah, karena salimni berarti kitanya yang dipasrahkan ke Ramadan. Artinya adalah bahwa kita ingin agar kita sampai pada bulan Ramadan. Salimni Ramadan. Salimni li Ramadan. Ya Allah, sampaikan, selamatkan aku sampai dengan Ramadan. Sampaikan aku sampai dengan bulan Ramadan. Sekarang sudah sampai nih, kita sudah malam kedua. Kedua kata beliau, salim li Ramadan. Kalau tadi salimni li Ramadan, kalau sekarang salim li Ramadan. Aku sekarang sudah masuk bulan Ramadan. Nah, karena itu semua kebaikan, semua keutamaan yang ada pada bulan Ramadan pasrahkan padaku ya Allah. Maksudnya berikan padaku. Berarti kalau begitu kata beliau, kalau Ramadan itu isinya keutamaan, keutamaan itu ya Allah semuanya berikan padaku. Kemudian yang ketiga, kalau misalnya kita sudah tuntas bulan Ramadan nanti, kata beliau punya doa yang lain. Kata beliau taqabbalu, dan kata beliau mengatakan doanya itu adalah tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, karena aku sudah tunaikan beribadah pada bulan Ramadan, maka terimalah dariku ya Allah. Itulah yang aku bisa berbuat beribadah pada bulan Ramadan. Karena itu terima ya Allah ibadahku. Bayangkan, doa itu adalah pendek tapi mempunyai makna yang dalam. Nah, kenapa doa seperti itu? Karena memang mereka merasakan lezatnya Ramadan, menganggap, meyakini bahwa Ramadan itu adalah sangat-sangat menguntungkan dan penuh dengan keutamaan dan fadail. Karena itu mereka senang. Bahkan ada dalam riwayat yang dhaif ya, diriwayatkan oleh para ulama ahli hadis sebetulnya, tetapi untuk menjelaskan kelemahannya, yaitu katanya kalau seandainya adalah Ramadan ini adalah sedemikian rupa utamanya, mereka latamannat, mereka berangan-angan, mereka bercita-cita, bila perlu ya Allah jadikan sepanjang tahun ini semuanya adalah Ramadan. Nah, ikhwani wa akhwati rahimani Allah wa iyyakum, ini spirit. Coba kita telusuri, kita selami, kenapa mereka sampai seperti itu. Rasul begitu contohnya tadi. Lalu di bulan Ramadan ini nyatanya kita dibiasakan memperbanyak ibadah. Saumnya, sholatnya ditambah dari 17 menjadi ditambah menjadi 11, jadi 28. Belum kalau sunnah rawatib, belum ditambah dengan syuruk dan seterusnya. Saumnya di selain Ramadan itu tidak ada sunnah kecuali paling banyak itu setengah dari 1 bulan itu, yang disebut dengan saumu Dawud, saum Nabiullah Dawud, yaitu apa? Yasumu yauman wa yuftiru yauman, saum sehari dan fatur sehari. Jadi kalau saja kita katakan 30 hari, berarti apa? 15 hari tidak saum, 15 harinya saum. Itu paling banyak sudah. Afdol, ya, afdolus siyam itu, saum yang paling baik itu adalah saumnya Nabiullah Dawud, dan itu setengah. Sekarang bulan Ramadan seluruhnya. Artinya kan lebih banyak Ramadan. Kita disuruh, kita diberi oleh Allah kuota banyak beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi misalnya baca Quran tadi, ya, itu adalah ditambah. Belum adalah sedekah. Sedekah itu kalau di bulan yang lain sedekahnya adalah mungkin memberi pertolongan, peduli dan seterusnya. Di bulan Ramadan ada khusus, namanya adalah memberi berbuka, yaitu disebut dengan taftir as-saimin, yaitu adalah kata Rasul, man fattara saiman falahu mithlu ajris saimi, bahwa orang yang memberikan orang yang sedang saum berbuka, ya misalnya memberi jamuan makanan atau mungkin memberi bahan pokok dan seterusnya sehingga orang itu bisa berbuka, maka Masya Allah dia seolah, kalau memberinya 1 orang berarti seolah dia saum 2 hari. Kalau memberi 5 orang berarti sama dengan dia saum 6 hari dan seterusnya.
Subhanallah. Intinya adalah ikhwani wa akhwati rahimani Allah wa iyyakum, bahwa ternyata bulan Ramadan adalah merupakan latihan kita, memberikan kesempatan kepada setiap umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk semakin banyak dalam beribadah. Dan banyak beribadah itu adalah karena tentu ibadah di bulan Ramadan ini dilipat gandakan. Nah, sekarang mungkin kalau kita mau bertanya, kenapa kita tidak seperti Rasul? Kenapa kita tidak seperti mereka para pendahulu umat? Kenapa kita ditawarkan banyak ibadah di bulan Ramadan tapi juga masih malas? Kenapa? Nah, ini perlu dijawab. Jawabannya adalah, ya saya tidak akan jabarkan banyak, tapi mungkin cukup satu atau dua saja. Pertama kali, sebabnya adalah dha'ful iman. Kita lemah iman kita ini. Iman kita ini lunglai, letoy, sehingga kita melulu yang kita sukai adalah dunia lagi, dunia lagi. Coba kalau kita tawarin dua, ya seperti yang Rasul sampaikan, dikasih satu bukit pengennya dua bukit. Tapi kalau disuruh beribadah, waduh, jarang yang mau, illa man hadallah. Jadi ikhwani wa akhwati, ini adalah yang pertama, kita harus merasa bahwa iman kita inilah yang menjadikan generator dalam hati kita ini menjadi lemah, sehingga listriknya itu tidak membangkitkan watt yang ideal. Nah, karena itu akhirnya apa? Jangankan yang sunnah, yang fardu pun akhirnya luput. Ikhwani wa akhwati rahimani Allah wa iyyakum, itu adalah sebab yang pertama. Yang kedua ya bisa berkaitan, bisa juga cabangnya, ya bisa jadi lanjutnya. Kalau menurut saya adalah yang kedua adalah karena dha'fu al-ma'rifah. Lemah pengetahuan kita, sebetulnya lemah. Kalau sudah urusan sains misalnya, atau kalau sudah urusan dunia misalnya, kalau urusan profesi misalnya, wah sebentar upgrade, sebentar lagi upgrade, terus ada kenaikan. Tapi kalau sudah urusan ibadah, urusan iman, urusan ma'rifah kita, ma'rifatun billah, ma'rifatun biwajibil insan, dia sangat lemah. Ma'rifatun bil jaza, ma'rifatun bil wajibat, wah sudah mulai kendur lah itu. Coba kalau saja kita tahu bahwa pekerjaan kita itu adalah menguntungkan, kan kita meningkatkan kinerja kita dalam bekerja. Akhirnya apa? Produktivitas kerja kita menaik, kinerja kita menaik. Kenapa orang itu menjadi tidak produktif? Kenapa orang itu tidak punya kinerja dalam ibadah? Ya karena orang itu kurang mengerti, tidak tahu bahwa yang dia ibadah itu Allah, yang Allah itu adalah Al-Ghani, bahwa Allah itu Al-Karim, bahwa Allah itu adalah Al-Ghaffar, dan seterusnya. Nah, karena tidak tahu siapa Allah, atau gelap atau lalai siapa Allah, atau lupa mengingat Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dia adalah menjadi luntur, ya. Karena berikutnya adalah ma'rifah dia terhadap wajibat, terhadap wajib yang dia harus kerjakan, juga dia tidak tahu. Banyak pengetahuan tentang keislaman kita dianggapnya sudah saja. Padahal kalau saja kita hitung misalnya, ikhwani wa akhwati, satu kitab saja misalnya, Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin itu adalah tidak kurang dari 1.800 hadis. Coba kalau misalnya dibagi oleh kita, berapa hadis ngaji kita? Ya, boleh dihitung. Kalau misalnya setiap pekan 5 hadis misalnya, setiap hari 6 hadis, setiap pekan 6 hadis misalnya, silakan dihitung. Tapi kenapa? Itu adalah, mungkin ada yang belum tahu Riyadhus Shalihin, mungkin ada yang tidak mengerti Riyadhus, mungkin malah tidak pernah tamat Riyadhus Shalihin. Jangankan Sahihul Bukhari yang di atas 4.000 dan yang lainnya, Riyadhus Shalihin saja, Bulughul Maram saja, itu adalah masih belum terjamah. Jadi
saya bisa katakan bahwa ma'rifah kita terhadap kewajiban kita sebagai hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala kurang porsinya, sehingga kita tidak tahu apa yang harus kita kerjakan. Berikutnya adalah yang saya sampaikan, ma'rifah kita terhadap jaza, terhadap balasan, bahwa apabila manusia itu beriman dan beramal soleh, balasan di akhirat itu Masya Allah. Kata Allah SWT, innal abrara lafi na'im, innal abrara lafi illiyin. Masya Allah, orang-orang yang beruntung itu mereka berhak mendapatkan naim, surga, berhak mendapatkan kenikmatan, bahkan illiyin, berhak memperoleh derajat yang tinggi. Nah, coba kalau orang itu tahu iming-iming piala dan bonus ini, mesti akan ngejar. Tapi karena dia tidak mengerti, dikiranya hoax ya, bahwa apa yang Allah janjikan, apa yang Allah beritakan, bahwa apabila dia beriman dan beramal saleh di dunia itu, Allah akan berikan dia surga dan keberuntungan di akhirat, dianggapnya itu hoax. Akhirnya apa? Akhirnya dia tidak punya rasa bangkit untuk menambah kadar daripada ibadahnya. Jadi ikhwani wa akhwati rahimani Allah ya iyakum, bahwa ternyata kenapa sebetulnya orang itu kurang senang, gairah ibadahnya kurang, itu adalah kenapa? Karena seperti itu. Nah, mungkin terakhir adalah saya ingin sampaikan bagaimana caranya agar kita senang untuk beribadah. Nah, mudah-mudahan tadi adalah hanya 1-2 saja ya. Kalau dijabarkan tentu adalah banyak. Sekarang kita coba kita cari formula, cari resep, cari jurus. Bagaimana caranya agar kita senang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, obatnya adalah dengan kebalikannya. Kalau tadi tidak ngerti, ya harus ngerti. Mulai sekarang tumbuhkan gairah di antara kita untuk lebih mengerti tentang keislaman kita. Jangan pernah mengatakan bahwa saya sudah ngerti agama. Karena sesungguhnya bagi orang yang mengerti, bahkan bagi orang yang alim, semakin dia menggali, semakin dia mempelajari Islam ini, semakin merasa bahwa dirinya adalah belum tahu. Jadi orang yang dia merasa bahwa saya sudah tahu, sebetulnya orang itu orang yang tidak tahu. Ikhwani wa akhwati rahimani Allah wa iyyakum, karena itu mari saya dan semua kita setiap hari harus tambah ilmu kita tentang din, tentang Allah, tentang Islam, tentang kewajiban, tentang apa yang kita raih nanti di dalam negeri akhirat itu, sehingga kita tumbuh bahagia dan gairah kita untuk semakin menambah, atau orang sebut namanya adalah lazzatul ibadah. Ya, orang-orang soleh itu mereka adalah merasa bahwa beribadah kepada Allah itu adalah ladzah. Dan ada bahasa di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan cinta. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man ahabba liqa'allahi ahabballahu liqa'ahu. Barang siapa yang cinta untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan cinta untuk bertemu dengannya. Kata Rasulullah SAW dan di dalam hadis qudsi, man taqarraba ilayya shibran, dan seterusnya. Banyak sekali hadis tentang itu, tetapi intinya adalah saya ingin sampaikan titik solusi kita adalah mulai Ramadan ini, tambahlah ilmu kita, pengetahuan kita tentang Allah, tentang Islam, tentang akhirat, tentang kewajiban apa yang harus kita kerjakan di dunia ini. Insya Allah ibadah kita akan semakin bertambah. Yang kedua adalah coba sedikit demi sedikit, namanya tadarruj. Tadarruj itu artinya adalah bertahap. Misalnya melihat bahwa sholat sunnah itu banyak sekali. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, man hafadha ala thintaini atau isnatai asyrata raka'atan fil yaumi wal lailah banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang bisa menjaga rutin istiqamah
dia bisa melaksanakan 12 rakaat sehari semalam, tentu selain fardu, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah sholat isya. Kata Rasul, Allah akan bangunkan baginya surga, rumah di dalam surga di akhirat. Ikhwani wa akhwati rahimani Allah wa iyyakum. Tadarruj, kalau misalnya tidak sampai langsung 12 ya sudah, mulailah dengan qabliyah subuh 2 saja, minimal 2 terus gitu. Itu 2 saja itu, ikhwani wa akhwati. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, raka'atai al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum salat subuh itu lebih baik daripada dunia serta seisinya. Ikhwani wa akhwati, kalau saja kita tambah tahu, insya Allah saya optimis bahwa kita akan punya ketertarikan. Karena di mana-mana begitu, semakin kita menggali tentang prospek, biasanya semakin tergugah untuk menggeluti perkara tersebut. Ikhwani wa akhwati, itu yang kedua. Dan yang ketiga, terakhir ya, ini adalah mungkin menjadi penutup, bahwa yang ketiga itu penting sekali, adalah pendamping. Pendamping itu bisa jadi bermakna zauj atau zaujah, istri misalnya, atau suami begitu. Atau jalis. Jalis itu adalah orang yang dekat dengan kita. Orang yang disebut zauj atau zaujah itu, kalau dia tidak memberi kondusivitas kepada kita, bahwa kita senang, bahwa kita beribadah itu didukung, maka susah kita untuk beribadah kepada Allah. Tapi kalau misalnya istri kita itu, Mas, Kang, ayo dong mulai sholatnya, udah sholat belum? Sholat sunnah belum? Misalnya dia direwelin begitu, kan kita lama-lama insya Allah akhirnya menjadi dari tidak ikhlas karena melaksanakannya karena istri, karena suami, lama-lama merasakan nikmatnya terus. Bahkan para ulama katanya ada yang mengatakan, aku sholat 40 tahun, 20 tahun aku merasa terpaksa, merasa berat, 20 tahun itu, ikhwan. Lalu 20 tahun berikutnya aku merasakan lezatnya ibadah itu. Ini menunjukkan bahwa kita harus ada tadarruj, harus ada namanya ta'wid, pembiasan, harus ada namanya bi'ah. Bi'ah itu adalah lingkungan, itu adalah termasuk jalis tadi itu, al-jalisus salih, itu adalah termasuk doruri, penting sekali untuk kita. 3 saja, ikhwani wa akhwati. Yang pertama adalah ma'rifah. Mari kita tinggalkan ma'rifat kita terhadap Allah, terhadap al-Islam, terhadap Al-Quran, terhadap kewajiban kita, terhadap apa yang Allah janjikan pada kita, sehingga kita punya harap, menjadikan kita punya angan-angan, punya cita-cita, punya target. Dan berikutnya adalah bahwa kita harusnya adalah semakin membiasakan diri sedikit. Jangan langsung 11, jangan langsung 12, tetapi mulailah dari 2 rakaat, besok 2 rakaat, besok terus. Kalau bisa langsung 12 rakaat sehari semalam, ya bagus juga. Tapi kalau tidak bisa, nanti seperti kata Rasul, ya fulan la takun misla fulan. Ya fulan, kamu jangan seperti si anu, si fulan itu. Kana yusalli minal lail summa tarakahu. Dia adalah kemarin sholat malam, sekarang sudah ditinggalkannya. La haula wala quwwata illa billah. Dan yang ketiga, ikhwani wa akhwati, adalah tadi penting sekali pendamping kita. Mungkin istri, mungkin suami, mungkin teman, yang itu memberikan suasana kondusif, sehingga kita semakin hari semakin lebih baik, semakin hari semakin menjadi orang yang lebih berarti. Demikian barangkali ikhwani wa akhwati sekelumit tentang bahwa Ramadan sebenarnya adalah menanamkan kepada kita norma yang disebut dengan hubbul ibadah, senang beribadah. Dan itu adalah dikondisikan oleh Allah pada bulan ini. Dan kenapa kendalanya, bagaimana caranya, tadi sudah sedikit saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberi hidayah dan taufik kepada kita sekalian, agar kita enteng dalam beribadah, dan enteng pula dalam membiasakan beribadah, dan enteng pula dalam memperbanyak ibadah. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.